Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channelnya Widya Olive. Kali ini aku mau ajakin kalian untuk jalan-jalan online lagi nih. Kira-kira kemana ya? Berbeda sebelumnya dari perjalanan aku yang biasanya, kali ini aku sedang ikut open trip ke Pulau Harapan. Oke, kita mulai aja ya. Jadi perjalanan pagi hari ini aku sudah berada di Pelabuhan Muara Angke karena kita akan naik terlebih dahulu dengan kapal feri. Aku ikut open trip ini dengan menggunakan vendor ya, dan vendornya akan aku infoin di akhir video. Jadi pastikan kalian untuk nonton videoku sampai habis buat kalian yang mau ikutan open trip kayak gini. Ikutan open trip seperti ini tuh seru banget deh, karena kita akan bertemu dengan banyak orang dan kita bisa kenalan nih sama yang lainnya. Nah, jadi untuk meeting pointnya itu kan berada di Pelabuhan Muara Angke ini, dan kita itu harus standby jam 6 sampai jam 7 gitu. Setelah itu kita akan diberi tiket masuk untuk masuk ke kapal ferinya. Nah, sekarang aku sudah berada di dalam pelabuhannya untuk mencari kapal kita nih, dan kita akan menaiki kapal namanya Purbaya. Kapal Purbaya inilah yang akan menampung banyak orang untuk menuju perjalanan ke Pulau Harapan. Untuk menuju ke Pulau Harapannya sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam ya. Lumayan lama juga kan perjalanan kita ini. Tapi buat kamu yang pengen banget ke Pulau Harapan tapi nggak mau naik kapal feri dari Pelabuhan Muara Angke ini, kamu bisa banget memilih perjalanan lain, yaitu dari Dermaga Marina Ancol. Tapi tentu aja harganya pun berbeda dong. Kalau kamu memilih untuk naik dari Pelabuhan Muara Angke ini, harganya pun masih terjangkau. Sementara jika kamu memilih perjalanan dari Dermaga Marina Ancol itu, harganya pun bisa 3 kali lipatnya dari harga ini. Mahal banget ya. Jelas aja karena perjalanannya pun lebih singkat dan juga naiknya speedboat. Nah, ini aku masih mencari-cari kapal Purbaya ada di mana nih, dan ternyata kita harus menyeberang kapal demi kapal untuk bisa naik kapal ini nih. Saat ini aku sudah berada di area kapalnya karena untuk bagian atasnya itu sudah sangat penuh orang. Mau nggak mau aku harus duduk di bagian bawahnya. Sempat melihat keluar sebentar karena memang kapalnya belum jalan, masih menunggu penumpang yang lainnya, dan lihat deh masih ada sunrise ya, bagus banget. Gak lama kapal kita akhirnya jalan dan aku serius deh duduk di bawah itu bikin enek banget karena terombang-ambing di lautan, dan aku sempat ke atas sebentar untuk menghirup udara laut yang segar banget. Asli deh, buat kamu yang suka mabokan, aku nggak saranin kamu duduk di bawah. Kamu wajib banget duduk di bagian atas ya. Alhamdulillah setelah terombang-ambing di lautan, akhirnya kita sampai juga di Pulau Harapan. Dan ini dia nih kapal yang aku naiki, dan ini bagian atas dan itu bagian bawah ya. Tolong banget diingat baik-baik buat kamu yang suka mabok laut, aku nggak saranin banget duduk di bagian bawah. Kamu wajib banget duduk di bagian atas ya. Dan juga untuk di bagian atasnya itu memang rebutan, jadi siapa cepat dia dapat. Maka dari itu, kalau kamu sampai di Pelabuhan Muara Angke sebelumnya lebih pagi, kamu bisa langsung banget menuju ke kapalnya untuk mencari tempat duduk yang PW banget. Nah, jadi setelah kita turun dari kapal, kita bakal disuguhkan dengan banyaknya street food ala Pulau Harapan nih. Tolong jangan fokus ke jajanannya aja ya, karena setelah kita turun dari kapal itu, kita mesti cari staff vendornya untuk minta diantar ke homestaynya. Pokoknya kalau kamu ikut open trip dengan vendor, kamu nggak perlu khawatir, kamu tinggal bawa diri dan juga peralatan kebutuhan kamu aja deh, semuanya udah diurus oleh vendor. Dan ini dia homestay yang akan kita tinggali. Jadi kita itu tinggal di rumah warga yang ada di Pulau Harapan ini dan disewain gitu sih kayaknya. Menurut aku untuk homestaynya sendiri ini lumayan banget ya, karena lihat aja kamarnya itu sudah ber AC
Dan di rumah ini terdiri dari 2 kamar dan juga 2 kamar mandi, jadi nggak perlu rebutan sih. Dan karena aku di sini itu ikut open trip 7 orang, jadi satu rumah ini adalah semua temanku. Sementara buat kamu yang jika ikut open trip berdua ataupun bertiga, kemungkinan akan digabung dengan orang lain gitu, yang sama-sama berdua sama bertiga juga. Nah, ini adalah kamar yang kedua. Jadi memang lebih kecil sih dibanding kamar yang pertama. Jadi ini buat yang cowok-cowok aja. Dan ini adalah area penampakan kamar mandinya. Di rumah ini ada 2 kamar mandi, jadi lumayan banget nggak bikin berebutan, pengen mandi atau pengen pipis dan lain-lain. By the way, untuk air kamar mandinya itu air asin ya. Untuk fasilitas yang tersedia di homestay ini juga cukup lengkap ya. Ada dispenser, televisi, kipas angin. Pokoknya lengkap sih menurut aku. Dan kita juga sudah mendapatkan 3 kali makan, yaitu makan siang, malam, dan juga besok pagi. Setelah makan siang dan juga istirahat sebentar, kita akan melanjutkan perjalanan ke pulau lagi nih. Dan saat ini kita sedang menuju ke area pantainya gitu untuk menaiki kapal nelayan kayaknya. Soalnya kayak kapal nelayan untuk bisa jelajah pulau. Nah, jadi nantinya itu kita sudah mendapatkan itinerary apa aja yang bakal kita lakuin di sana, kemana aja tujuannya. Jadi udah jelas gitu. Dan sesuai itinerary, sekarang kita lagi mau ke spot snorkeling dan juga Pulau Bulat beserta Pulau Dolphin. By the way, untuk open tripnya itu sudah termasuk snorkeling beserta perlengkapannya ya. Dan juga kita akan mendapatkan foto underwater, lengkap banget sih. Nah, ini kita sudah sampai di area kapalnya. Tapi sebelum kita naik kapal, kita mesti pakai life jacketnya dulu nih. Saat ini aku sudah duduk dan berada di dalam kapalnya. Untuk kapalnya sendiri itu bisa menampung kurang lebih 40 orang ya. Ternyata banyak juga, agak-agak ngeri sebenarnya aku nih. Demi keselamatan kalian, jika kalian menaiki kapal ini, kalian wajib banget ya untuk menggunakan life jacketnya. Jangan cuma dipegang aja. Akhirnya kapal kita sudah mulai berjalan dan bagus banget view-nya. Kalian mau lihat nggak? Nih aku kasih lihat ya. Lihat kan, sejernih itu untuk air lautnya. Gak nyangka banget sih, ternyata di Jakarta masih ada laut seindah ini. Spot snorkeling kita ini di Pulau Besar. Ya, terwakil nama dulu ya, nama saya Udi. Kita ada 2 partner saya lagi, Mas Reno sama Mas Pati. Oke, kita ada apa-apa ngomong aja. Jangan ngomong Mas. Ayo ngomong aja nggak apa-apa. Ya, kita langsung ngambil cepat aja. Jadi cara buat Nah, setelah kita selesai snorkeling, kita akan melanjutkan ke destinasi pulau berikutnya, yaitu Pulau Dolphin. Maaf banget ya, aku nggak sempat bikin video pada saat snorkeling karena udah kesenangan aja gitu ketemu air laut, jadi semuanya lupa. Jadi di Pulau Dolphin ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas water sport nih. Misalnya kita bisa naik banana boat dan lain-lain. Ataupun buat kamu yang mau santai sambil menikmati laut yang indah dan jernih bisa banget. Gak nyesel sih mampir ke Pulau Dolphin ini karena pasirnya yang sangat putih dan juga air lautnya yang jernih banget. Jadi aktivitas water sport yang ada di sini ternyata cuma 2 nih, yaitu banana boat dan juga rolling donut. Seru banget sih ngelihat mereka naik water sport ini, jadi aku penasaran banget pengen naik juga. Untuk harganya itu per orang dikenakan 35.000 sampai 40.000 rupiah ya, dan itu bukan per boat. Dan akhirnya aku memilih untuk naik rolling donut. Gimana keseruannya? Nih lihat aja deh.
Gimana? Seru banget kan? Jadi kita itu akan merasakan sensasi berputar-putar di dalam perahu dengan berbentuk donat. Seru banget ya pokoknya, kalian harus coba sendiri. Setelah 2-3 jam kita menikmati suasana di sana sambil bersantai dan juga sudah bermain water sport di Pulau Dolphin, akhirnya panggilan untuk ke kapal datang juga. Pokoknya semua acaranya tuh sudah tersusun rapi oleh vendor, jadi kita tinggal ikutin aja. Pokoknya asik banget sih. Sudah berada di kapal dan sambil menikmati deburan suara ombak dan juga langit yang sangat cantik, buatku ini indah sekali sih. Mampir sebentar di Pulau Bulat untuk menikmati indahnya sunset di sini. Menurutku ini healing banget sih. Buat kamu yang belum sempat pergi ke tempat yang jauh, kamu cukup datang ke Kepulauan Seribu ini aja sudah cukup banget. Budget yang kamu keluarkan cukup Rp370.000 per pax aja untuk bisa menikmati semua destinasi dan juga itinerary yang sudah dibuat oleh para vendor. Masya Allah banget ya, sunsetnya seindah ini. Gak perlu jauh-jauh ke Bali, kamu cukup ke Kepulauan Seribu aja sudah bisa menikmati sunset yang indah dan cantik seperti ini. Setelah menikmati sunset, akhirnya kita pulang ke homestay. Dan ini perjalanan kita menuju ke homestaynya. Masya Allah, cantik banget langit sunset itu ya. Dan akhirnya berakhir sudah trip perjalanan aku di Pulau Harapan. Semoga semua informasinya bermanfaat buat kamu yang ingin banget pergi ke Kepulauan Seribu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. See you next video. Thank you for watching and bye-bye.